Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastijah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi pemasaran pada level massa. Sebelum itu, baiknya kita mengetahui apa sih komunikasi pemasaran itu. Jadi, komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Jadi, komunikasi pemasaran mempresentasikan suara perusahaan dan mereknya, serta merupakan sarana di mana perusahaan dapat membuat dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. Adapun tujuan komunikasi pemasaran yaitu untuk membentuk suatu brand pada perusahaan, mengenalkan dan mempengaruhi pelanggan dan calon pelanggan untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa yang telah dihasilkan. Selanjutnya yaitu komunikasi pemasaran level massa. Komunikasi pemasaran level massa adalah suatu bentuk komunikasi yang memanfaatkan saluran media baik cetak, elektronik, maupun media online. Saluran tersebut berguna dalam menghubungkan pihak komunikator dengan komunikan secara bersamaan. Selanjutnya yaitu media komunikasi massa. Media komunikasi massa yang pertama yaitu media cetak. Media cetak merupakan media jenis komunikasi massa yang pertama dan masih cukup eksis hingga kini. Contohnya yaitu surat kabar dan majalah. Yang kedua yaitu media elektronik. Media elektronik merupakan media massa yang memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangannya. Media elektronik adalah media massa yang menggunakan listrik sebagai tenaga untuk menjalankannya. Contohnya seperti radio dan televisi. Yang ketiga yaitu media digital. Di era digital ini, komunikasi massa menjadi suatu hal yang amat mudah dengan lahirnya internet. Dengan adanya internet, kita menjadi sangat mudah untuk memperoleh informasi dari berbagai penjuru dunia. Selanjutnya yaitu karakteristik komunikasi pemasaran level massa. Karakteristik target konsumen pada level massa dibutuhkan ketika produk yang akan dilempar ke pasar memiliki skala besar. Korporasi menginginkan market share meliputi wilayah yang luas, sebab produksinya bersifat general atau public good yang memang dibutuhkan oleh semua orang. Contoh kebutuhan yang bersifat umum yang meluas itu adalah seperti misalnya pasta gigi, sabun, sampo, dan sebagainya. Target konsumen seperti ini bersifat kompetitif karena barang yang ada di pasar sangat banyak jumlahnya, baik dari segi kualitas produk maupun dari ragam merek. Dalam situasi pasar yang kompetitif ini, dibutuhkan strategi memenangkan persaingan untuk menaklukkan konsumen. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Untuk merebut target konsumen di pasar yang kompetitif, dibutuhkan strategi yang matang. Menurut Prayitno, yang harus dirumuskan terlebih dahulu adalah strategi pemasarannya. Ada 3 hal mendasar yang dapat digunakan untuk mengukur perencanaan pemasaran, yakni yang pertama pangsa pasar, kedua volume penjualan, dan ketiga biaya. Faktor biaya dipandang sebagai faktor strategi karena merupakan penggerak dalam strategi pemasaran pada sebuah bidang bisnis. Masih menurut Prayitno, dalam strategi pemasaran memperhatikan elemen yang akan dikelolanya, baik elemen internal maupun eksternal. Elemen internal misalnya kondisi organisasi perusahaan, kondisi produk, harga, distribusi atas penempatan, dan kondisi promosi. Adapun elemen eksternal misalnya kondisi lingkungan makro, kondisi persaingan, dan kondisi pasar. Setelah itu barulah strategi pemasaran dikembangkan lebih lanjut melalui strategi produk, strategi harga, strategi ide untuk memberi nilai pada produk, strategi promosi, dan strategi sumber daya manusia
Selanjutnya yaitu taksonomi komunikasi pemasaran. Taksonomi strategi komunikasi pemasaran yang memadukan antara komponen bauran pemasaran dengan bauran promosi. Adapun taksonomi komunikasi pemasaran diantaranya yang pertama yaitu aspek produksi. Setiap produk memiliki DNA dan karakteristik turunannya. Dalam industri otomotif, turunan ini sering disebut sebagai modifikasi. Pada tataran modifikasi inilah strategi kemasan dilakukan. Modifikasi dilakukan pada bagian tertentu saja, tujuannya untuk membedakan dengan produk keluaran lama. Yang kedua yaitu aspek harga. Prinsip penentuan harga berdasarkan kalkulasi untung rugi adalah menghitung semua biaya produksi kemudian dibagi dengan jumlah produk, maka akan ketemu batas ambang impas biaya produksi per satuan. Produsen akan mengambil keuntungan dengan kenaikan margin antara biaya produksi per satuan dengan harga jualnya. Yang ketiga yaitu place. Place adalah strategi penentuan tempat untuk memasarkan suatu produk. Yang keempat yaitu promosi. Secara sederhana, iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditunjukkan kepada masyarakat lewat suatu media. Iklan merupakan bagian dari bauran promosi. Yang kelima yaitu sales promotion. Mungkin kita sering mendengar sebuah iklan menyatakan, "Ayo beli segera, mumpung ada harga promo." Seorang pengusaha memilih menggunakan jasa penerbangan tentu karena masih ada harga promo. Yang kelima yaitu sales promotion. Kegiatan iklan dalam konteks ini biasa disebut promosi penjualan karena tujuannya jangka pendek untuk mendongkrak omset penjualan. Salah satu bentuk kegiatan promosi penjualan yang sering dikaitkan dengan intensif potongan harga, diskon bonus, contohnya seperti beli satu dapat dua. Yang keenam yaitu hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat dalam hal ini adalah dalam pengertian sempit, yakni yang berhubungan dengan bauran promosi, di mana public relation diposisikan sebagai bagian untuk memperkuat divisi pemasaran. Yang ketujuh yaitu publisitas. Publisitas merupakan penyebarluasan informasi perusahaan atau organisasi kepada publik, baik dalam bentuk berita kegiatan, produk baru, rencana kegiatan, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan menjaga citra positif dan meningkatkan penjualan. Yang kedelapan yaitu manajemen publisitas. Tidak menjamin bahwa semakin sering frekuensi publisitas korporasi, semakin mampu mendongkrak penjualan. Sangat mungkin justru efeknya berbalik, publisitas menghancurkan penjualan. Hal itu karena publikasi korporasi yang diekspos, media cenderung berkonotasi negatif atau buruk sehingga menurunkan reputasi korporasi dan produknya, serta meluruhkan kepercayaan publik terhadap produknya. Karena itu, korporasi harus menyusun, mengidentifikasi media-media yang a priori terhadap korporasi dan selanjutnya perlu secepatnya ditangani secara profesional. Dan yang terakhir yaitu penjualan secara pribadi. Korporasi tidak cukup hanya mengandalkan penjualan melalui bagian pemasaran, misalnya melalui jalur distributor dan retail. Jalur ini memang merupakan jalur utama yang harus dipastikan berjalan lancar. Namun, bila korporasi menginginkan penjualannya meningkat signifikan, maka perlu mencoba melalui jalur penjualan secara pribadi. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai komunikasi pemasaran pada level massa. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.